Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Susiani, SE MAK AKCE, dosen tetap Prodi Akuntansi D3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran. Rencana pembelajaran semester di semester genap 2024-2025, program studi D3 Akuntansi, mata kuliah Auditing, 3 SKS dan dilaksanakan di semester 4. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Auditing, mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar audit berbasis resiko, pelaksanaan audit atas laporan keuangan, evaluasi bukti audit, dan internal kontrol perusahaan, serta melakukan pengujian atas siklus saldo kas, siklus penjualan dan penagihan, siklus pembelian dan pembayaran, penggajian dan personalia, siklus persediaan dan aset tetap, serta penyelesaian audit. Adapun capaian pembelajaran atau CPL Prodi, yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menjunjung tinggi dan menerapkan etika profesi. 4. Menguasai standar akuntansi keuangan dan teori praktis lainnya yang relevan dengan pekerjaan atau penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi pada perusahaan jasa, dagang, manufaktur yang berskala besar atau go public. Kelima, menguasai pengetahuan dan mampu memilih teori bidang akuntansi yang dapat diterapkan di lapangan kerja untuk menyelesaikan masalah akuntansi serta konsep teoritis dan keterampilan dalam melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan pada perusahaan sesuai dengan standar pengauditan. 6. Mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan kebijakan akuntansi yang telah ditentukan. 7. Mampu memilih metode dan melaksanakan prosedur pengauditan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. 8. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 9. Mampu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 10. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta berperan sebagai warga yang berwawasan global. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi resiko audit. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman audit berbasis resiko. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengenali kesalahan-kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, internal kontrol dan kualitas bukti, serta tingkat materialitas. Keempat, mahasiswa mampu memahami prosedur-prosedur audit atas saldo kas, siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penggajian, persediaan, dan aset tetap. 4. Mahasiswa mampu memahami prosedur-prosedur audit atas saldo kas, siklus penjualan, siklus pembelian, penggajian, persediaan, dan aset tetap. Kelima, mahasiswa mampu memahami tentang penyelesaian suatu audit atas laporan keuangan klien.
Selanjutnya, adapun materi pembelajaran yang akan dibahas selama 1 semester. Yang pertama adalah dasar-dasar audit dan peran auditing dalam mengurangi resiko. Yang kedua, jasa audit, jasa asuran lainnya, dan profesi akuntan publik. 3. Laporan audit. 4. Kode etik akuntan dan kewajiban hukum. Kelima, tujuan dan tanggung jawab audit serta bukti audit atas laporan keuangan. Keenam, perencanaan audit dan prosedur analitis serta materialitas dan resiko. 7. Pengendalian internal dan fraud auditing. 8. Sampling audit. 9. Audit siklus saldo kas. 10. Audit siklus penjualan dan penggajian. 11. Audit siklus pengadaan dan pembayaran. 12. Audit siklus penggajian dan SDM. 13. Audit siklus persediaan dan aset tetap serta penyelesaian audit. Adapun daftar pustaka ataupun buku yang bisa dijadikan referensi, yang pertama adalah buku audit kontemporer dari Tuan Nakota tahun 2015. Kemudian ada buku dari Alvin Arans Randall edisi 18 tahun 2024. Buku Rich Hayes edisi ketiga tahun 2017. Adapun buku referensi lain sebagai pendukung dari mata kuliah ini bisa digunakan Internal Standard on Auditing tahun 2013 dari Tuan Nakota. Selanjutnya ada Kode Etik Akuntan Indonesia yang diterbitkan tahun 2020 oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Juga kita menggunakan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI tahun 2021. Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh IAPI tahun 2021. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan juga mereferensi beberapa penelitian, yaitu penelitian tentang auditor switching yang dilakukan di tahun 2019, serta penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit yang dilakukan di tahun 2023. Adapun sistem penilaian dalam perkuliahan ini dibagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama, untuk presensi 10%, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Berikut saya tayangkan contoh pembelajaran mata kuliah auditing, materi, audit siklus persediaan dan aset tetap, sesi simulasi stock of name. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita melakukan pemeriksaan aset tetap ya. Minggu kemarin kita sudah membahas apa itu aset tetap, kemudian tujuannya kita melakukan pemeriksaan aset tetap itu apa, kemudian cara-caranya juga kita sudah jelaskan kemarin. Jadi hari ini sesuai dengan silabus kita bahwa hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita melakukan salah satu prosedur audit, yaitu dengan cara melakukan stock audit. Ya, stock audit dibutuhkan dalam proses audit karena memang dalam melakukan pemeriksaan aset tetap kita harus meyakini bahwa aset yang dicatat di dalam perusahaan atau di dalam laporan keuangan itu harus sesuai dengan fisiknya yang ada. Sehingga di sini kita harus melakukan stock of name ya. Jadi kita meyakinkan bahwa apa yang dicatat itu sama dengan fisik yang ada. Ya. Kenapa kita harus melakukan prosedur stock of name ini? Karena memang aset ini rentan terhadap kecurangan atau penyalahgunaan aset perusahaan seperti itu. Oke. Namun sebelum kita masuk ke praktek stock of name ini, kita akan review dulu ya materi yang kemarin. Ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan aset tetap ya. Mungkin ada yang mau menjelaskan pengertian dari aset kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya aset tetap itu
itu adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan dan tidak dijual. Dan aset tetap ini dikatakan aset tetap diharapkan memberikan masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Oke, jadi manfaatnya harus lebih dari 1 tahun. Oke, betul ya. Kita lihat bahwa memang aset tetap ini ya, namanya siapa? Fauzi. Oh, Fauzi. Oke, Fauzi. Jadi kita lihat bahwa aset tetap ini memang aset yang dimiliki oleh perusahaan, tujuannya bukan untuk dijual, tapi memang digunakan untuk operasional perusahaan dan tentu memiliki umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Oke, bagus Fauzi. Selanjutnya kemarin juga kita membahas terkait dengan bagaimana tujuan dari kita melakukan pemeriksaan aset. Ada yang mau menyampaikan? Saya Ya, sebutkan namanya. Oke. ingin menjawab untuk tujuan dari pemeriksaan aset tetap yang pertama yaitu untuk menilai internal faktor perusahaan Oke, dalam perusahaan. dalam pengelolaan aset tetap. Lalu ada yang kedua untuk memastikan aset yang dicatat oleh perusahaan sudah sesuai dengan fisik atau nilai wajarnya. Oke. Lalu yang ketiga, aset yang disajikan tidak terdapat salah saji material. Oke, ini kuncinya ya bahwa aset yang disajikan itu tidak terjadi salah saji material ya. Jadi itu memang tujuan dari kita melakukan pemeriksaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ada yang mau menanya? Saya Ya, silakan. izin perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Amrian. Oke. Cara mengujinya yaitu dengan cara menguji bukti sesuai dengan sampling. Lalu bukti yang harus kita peroleh itu harus sesuai dan tepat sesuai dengan SA 500. Oke, bukti yang tepat dan cukup ya sesuai dengan SA 500. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengujinya? Kemarin kita sudah jelaskan, ada yang mau menjelaskan bagaimana cara mengujinya? Izin Bu, Ya. perkenalkan nama saya Adi Jasmine. Untuk prosedurnya bisa dengan melakukan test of control dan melakukan substantif test. Substantif test. Oke, jadi yang pertama kita juga melihat internal kontrolnya ya. Nah, kita lihat bahwasanya di dalam prosedur audit ya, tentu ada beberapa prosedur yang akan kita lakukan ya. Pertama kita juga melakukan yang namanya prosedur analitis ya. Jadi kita untuk melihat ya apakah ada mutasi ya antara tahun kemarin dengan tahun sekarang itu ada nggak penambahan aset ataupun pengurangan aset ya. Kemudian juga nanti kita akan membahas juga terkait dengan pemeriksaan ya, bagaimana kita melakukan pengujian substantif atas transaksi aset tersebut. Nah, kemarin yang kita sudah dijelaskan bahwa dalam menguji aset ini bisa kita lakukan dan ya ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Ada yang masih ingat? Ada yang mau jawab? Silakan. Cara memeriksa buktinya itu bisa diperiksa berdasarkan asesmen manajemen sesuai dengan SA 315 di mana kita memeriksa kelengkapan, akurasi, eksistensi, hak dan kewajiban serta penyajian dalam nomor keuangan dan pengungkapan. Jadi sampai pengungkapannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ya bahwa pengujian ini ada pengujian nanti kita juga ini ya. Kita akan melakukan inspeksi fisik aset tetap. Jadi nanti hari ini kita akan ke UKM-UKM yang ada di Widyatama untuk melakukan pemeriksaan. Jadi kita akan praktek langsung ya bagaimana cara kita melakukan pemeriksaan aset yang ada ya. Kemudian juga nanti kalau tadi bicara tes substantif ini ada melakukan pemeriksaan bukti kepemilikan aset ya. Kalau bukti kepemilikan aset itu berarti apa? BPKB-nya apakah atas nama perusahaan atau pribadi gitu ya. Kemudian kita juga harus melihat ya ada pembayaran pajaknya, patuh pajaknya gitu ya untuk aset misalnya kalau punya kendaraan. Kemudian bagaimana apakah aset-aset yang dalam perusahaan itu diasuransikan atau tidak dan sebagainya ya. Kita next. Nah kemudian selanjutnya tadi juga disampaikan oleh Dapa bahwasanya kita menguji setiap akun itu tidak hanya sampai bukti saja, tapi juga sampai penyajiannya. Bagaimana penyajian di dalam laporan keuangan? Apakah sudah benar atau tidak? Ya, kemudian disclose-nya ya di dalam CLP sudah dijelaskan atau tidak, gitu ya. Karena yang namanya aset tetap
di dalam laporan keuangan itu disajikan sebesar book value. Berarti kita juga harus memeriksa, merekalkulasi ulang penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, terakhir kita membahas tentang opini kemarin ya, bagaimana kalau kita mengaudit aset terjadi kesalahan, saya menemukan kesalahan. Kalau ada temuan, berarti harus disampaikan ke manajemen, ya, dengan pengajuan jurnal koreksi. Tadi disampaikan kalau misalnya si jurnal koreksinya itu nggak mau diterima oleh manajemen, tapi nilainya material, apa yang harus dilakukan sama auditor? Saya Oke, silakan. menjawab, jika manajemen tidak mau menerima namun nilainya material, opininya itu wajar dan pengecualian. Yang dikecualikan adalah penjualan tadi yang sebesar 1 miliar. Namun seandainya jika manajemen menerima jurnal koreksi, maka opininya clear atau wajar tanpa pengecualian. Oke. Wah, alhamdulillah ya, berarti materi yang disampaikan kemarin itu sudah kita pahami bersama. Terus dong buat kita semua. Kalau kita sudah paham secara konsep, berarti kita bisa mempraktekkan langsung bagaimana kita menguji, meyakinkan bahwa aset yang ada di dalam perusahaan itu setelah sesuai dengan yang dicatat oleh perusahaan. Oke ya. Oke, kemarin kita sudah ini ya membagi-bagi kelompok ya. Ada kelompok apa saja di sini? Ada perusahaan apa saja? Kelompok ini perusahaan apa? Badminton ya. Jadi mengambil UKM badminton ya. Oke. Kemudian kelompok ini timnas. Oke. 5. Kemudian BEM itu apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, baik. Berarti ada 4 kelompok ya. Jadi nanti kita akan coba cek fisik ke lapangan ya. Nah, karena kebetulan nih di Diatama ini kan punya beberapa UKM di gedung yang warna orange ya, nanti kita akan ke sana. Di sana ada beberapa ruangan-ruangan yang memang difasilitasi oleh Diatama untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kita manfaatkan untuk melakukan simulasi cek fisik ini. Nah, sekarang tahapannya apa yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan cek fisik? Oke. Kemarin kita sudah membagikan BAP-nya, silakan dikeluarkan BAP-nya. Kita akan coba masuk pengisian dari form BAP ini. Oke, di sini ada kemarin kalian sudah ini mengcopy ya, ada yang namanya berita acara pemeriksaan aset tetap. Ya, silakan diisi ya. Jadi prosedurnya sebelum kita cek fisik ke lapangan, kita sebagai auditor harus menyiapkan dulu berita acaranya, ya, dan menyiapkan data asetnya. Jadi kita minta data aset ke bagian aset melalui orang akuntansi, gitu ya. Kemarin kalian sudah dapatkan datanya dari UKM? Sudah. Oke. Nah kalau sudah, sekarang kita siapkan BAP-nya. Silakan isi pada hari ini, ya. Kemudian misalnya hari ini adalah hari Kamis, ya. Kemudian tanggal, nah jamnya hari ini jam berapa? Hari ini jam 14.27. Ya, berarti 14.27. Nah ini selesai sampai jam berapanya dikosongkan dulu. Nanti kita akan isi ketika kita selesai melakukan pengecekan. Oke, paham? Baik. Sudah? Kemarin kita juga sudah membagi tugas masing-masing ya. Ada yang berperan sebagai auditor, ada yang berperan sebagai manajer akuntansi dan petugas aset. Sudah dibagi? Kelompok ini siapa auditornya? Oke. Manajer akuntansi. Oke. Tugas aset. Petugas aset. Di sini auditornya berapa orang? 1. Oke. Terus? Saya manajer aset. Saya petugas aset. Manajer akuntansi. Oke. Kelompok B. Petugas aset, manajer aset. Oke, manajer aset. Baik, sudah ada pembagian tugas. Nah, sekarang dalam mengisi ini sesuai dengan pembagian tugas tadi. Siapa yang jadi auditor? Kalau nggak dituliskan di sini. Namanya siapa? Jabatannya adalah auditor KAP. Misalnya KAP Husein dan rekan. Ya. Kemudian nanti ini telah melaksanakan pemeriksaan fisik aset tetap di mana? Kalau misalnya Kang Dapa berarti di BEM, ya. Kalau Ocha di badminton, timnas dan ya. Di sini ada tulisnya. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang yang dikelola
petugas asetnya. Tadi kan sudah ada pembagian ya. Silakan tulis nama petugas asetnya di sini. Nah, ini di sini dituliskan juga nama tadi tim auditnya di sini. Masukin di sini. Ya, kalau ada 2 orang silakan ditulis 2. Tapi kalau ada 1 orang, berarti 1 orang saja di sini. Berarti pengelola asetnya di sini tadi ada Ali ya kalau kelompok saya. Di sininya berarti ada auditor siapa? Ocha, dan di sini ada saya sebagai manajer aset untuk bagian akuntansi. Oke, sudah diisi. Nah, nanti jangan lupa setelah selesai kalian isi sampai jam berapa, kemudian juga di sini jangan lupa ditanda tangan. Ini untuk tanda tangan ya. Jadi hasil BAP ini nanti harus ditandatangani oleh bagian akuntansi, oleh manajer aset terkait, ya, juga oleh petugas pengelola. Tapi sekarang jangan ditanda tangan, nanti ditanda tangan setelah pemeriksaan aset, ya. Oke, ada yang bertanyakan sampai sini sebelum kita terjun ke lapangan? Cukup jelas Ya. Kita juga nanti pada saat setelah kita melakukan cek fisik, ya, ini kita mengisi ini. Nah, mengisi form ini. Lampiran berita acara pemeriksaan aset. Kan kalian sudah ada daftarnya, ya. Nanti dicek misalnya. Ada misalnya di Timnas ada kursi 5. Dicek apakah catatannya bisa di sini 1 nama barangnya kursi. Catatannya berapa? Kalau 5, tulis 5 di sini. Lihat fisiknya di sana. Ternyata fisiknya ada 4. Berarti di sini ada selisih enggak? Ada selisih berapa? 1. Ada 1. Nah, ini berarti ini 1. Nah, nanti misalnya yang kedua ada lemari buku misalnya ya. Catatannya berapa? Fisiknya berapa? Selisihnya misalnya kalau lemarinya ada ada ditulis 1, ternyata kalian melihat ada 2, berarti ada kelebihan 1. Nah, nanti bagaimana selisih-selisih ini ya ketika kita selesai melakukan pemeriksaan itu harus disampaikan ke petugas. Kenapa ini terjadi selisih? Jadi dikomunikasikan dengan petugas tersebut ya. Jadi nanti kasih keterangannya, mungkin memang kurang catat atau kursinya ada yang minjam ya. Bisa jadi kan misalnya ini tetanggaan di UKM badminton sama 5 main ambil aja rapat kurang kursi diambil gitu kan ya. Nah, itu juga bisa dijelaskan. Asal nanti mana barangnya ditunjukkan. Gitu ya. Kemudian selain memeriksa aset-aset yang ada di UKM, kita juga harus periksa apakah di setiap ruangan UKM itu ada daftar inventaris ruangannya tidak. Kalau misalnya izin bertanya, kalau misalnya data inventaris itu seperti apa itu? Oke, data inventaris contohnya ini ada. Nah, media tamu udah bagus nih. Jadi setiap ruangan ini bisa disuruh. Tiap ruangan itu di media tamu ini udah ada. Ini namanya data inventaris aset. Jadi di ruangan ini ada berapa kursi dicatat di sini. Ada berapa kursi, ada infokus, ada meja, gitu ya, ada whiteboard, itu semuanya di sini. Ini namanya data inventaris aset. Itu harus ada di setiap ruangan. Ini adalah salah satu pengendalian internal kontrol yang dilakukan oleh Widyatama. Berarti Widyatama sudah menjalankan internal kontrolnya dengan baik atas aset-aset yang ada di kampus ini. Oke? Sudah paham semua? Paham. Apakah sudah siap kita akan langsung ke UKM? Siap. Kemarin kita sudah membuat name tag-nya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ada yang sebagai direktur, ada sebagai auditor, juga sebagai manajer akuntansi dan aset. Ya, silakan Anda gunakan dan kita akan berjalan kaki menuju UKM Widyatama. Oke. Siap? Siap. Bentar ya, rumah itu kemana? Terus ke kampus. Kita dari kelas D3 Akuntansi Universitas Widyatama, calon akuntan masa depan, siap melakukan stock of name di gedung PKM Widyatama. Yes. Kita udah sampai di gedung PKM Universitas Widyatama. Yuk kita ikutin. Kita sudah di lift dan kita akan menuju ke lantai 3 dan juga 5. Yuk kita ikutin. Hai, kita dari kelompok 4 udah sampai di UKM Vokal Group.
Kami dari kelompok 1 ingin melakukan stock online di UKM Timnas Akuntansi. Yuk kita masuk. Ada Hasan. Saya Hasan sebagai manajer di Timnas Akuntansi. Saya sekarang akan melakukan stock online di ruangan Timnas Akuntansi. Nah, di sini juga ada beberapa persediaan yang akan kita cek apakah apakah sesuai dengan TAP atau tidak. Maka kita akan catat selisihnya tersebut. Hai, kita dari kelompok 3 akan men-stock online UKM Senat Mahasiswa. Udah ada tempat mak, ada board juga, sama ada laci ya. Halo, Kami dari kelompok 2, saya Namira, Saya Rizal. yang akan melakukan stock online di UKM Hima Akuntansi. Kondisi. Oke, kita sudah selesai melakukan stock online. Dan sekarang kita mau ke Kelas untuk melakukan presentasi. Tersebut yaitu 4 Selanjutnya kita menemukan lemari kecil juga. Nah, untuk lemari, jadi kita kekurangan lemari kecil. Selanjutnya kita terdapat karpet juga. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, saya sebagai di sini as manager dan dia as auditor. Oke, kita akan mempresentasikan tentang yang kita tadi kita telah melakukan stock online di ruangan PT Senat SEMA Mahasiswa. ya. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang berita acara. Dari kelompok 2 sudah melakukan stock online dari Himahaka. Sebelumnya dari catatan barang totalnya itu ada 21. Ternyata tadi setelah dicek ada 11 jenis barang yang memang ada perubahan, ada yang memang bertambah dan berkurang juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di Widyatama ini untuk data auditing, selain kita belajar di kelas mengenai teori-teorinya, kita juga belajar praktek langsung di ruang yang tadi ya, di ruang UKM, di ruang himpunan juga. Nah ini tuh sebagai gambaran kecil untuk kita nanti mungkin stok online beneran di perusahaan yang benar-benar besar. Betul. Kalau kita juga ada kesan dan pesan dari pembelajaran hari ini. Untuk kesan dan pesannya, Untuk pesannya, kita di sini belajar auditing sangat menarik juga di Widyatama. Tidak hanya itu, kita dapat mendapatkan ilmu di saat lapangan juga. Kita juga merasakan praktik langsung pada saat melakukan auditing. Nah, mungkin dari teman-teman kita, bagaimana sih menurut kalian terkait pesan dan kesannya? Apakah Amazing. Amazing. seru, Luar biasa. asik, Awesome. Mendebarkan. well.